resik maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Aini Yakin Sunan Bonang di atas ya. Nggak apa-apa di atas. Oke. Oke. Naikin kakinya. Oke, lagi naikin kakinya. Satu lagi naikin. Oke. Nah, sudah naik. Sini dong. Oke. Lepasnya kas. Kasnya lepas. Angkat tangannya. Pakai bekal. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Ihsan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim San? San? Kok nggak diaminkan? Amin. Gitu. Aminnya telat sekali kenapa? Aminnya telat sekali kenapa? Enak kan? Jawab enak. 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 Nah. Kemarin mah satu hampir ya mungkin hampir seharian alhamdulillah ya Apa gitu? nggak bisa kan pengen kebunnya terus lah gitu ya. Iya. Kemarin kan alhamdulillah bisa seharian sama saya aja sama kakeknya sama uaknya bibinya di sana gitu alhamdulillah. Intinya mah kangen, pengen diperhatiin. Cuman caranya belum ada tahu ya. Kalau kemarin mah kayak mah anteng lu ya. Biasanya mah gitu teh. Nggak mau diem. Ikan 1 2 3 4 5 Acan. Ikan. Ikan apa ini? Ikan buntal ini namanya. Tuh. Pengen sepeda nggak? Nggak mau? Mau beli? Iya. Ikan. Apa? Itu. Jangan bukan tangan kanan. Pintar DDS sekarangnya dipijitnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nah, ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang fase 2 untuk gangguan stagnan dingin. Sahabat lihat darahnya hitam sekali. Nah, hitamnya ini dengan kainnya sama. Hitamnya ini dengan hitamnya sini sama. Hitam bisa nih. Nah, ini menandakan darah itu betul-betul dingin. Nah, ini efek daripada aktivitas malam. Aktivitas malam karena beliau sendiri itu tugas malam terus Pak ya. Tugas malam terus, dan kesalahannya kemarin adalah konsumsi kopi pahit. Kopi pahitnya berlebih. Ingat sahabat Cordova, kopi pahit itu sifatnya dingin ya, walaupun diseduh dengan air
panas ya. Kopi pahit itu sifatnya dingin, sedangkan kerjaannya itu malam, yang dimana kalau malam itu adalah anginnya angin dingin. Ketika angin dingin masuk ke dalam tubuh kemudian ditambahkan dengan minuman atau makan yang bersifat dingin, otomatis dia akan menjadikan darah stagnan. Darah menjadi betul-betul tidak mengandung oksigen. Nah, beda dengan air es. Air es itu dingin tapi sifatnya panas. Nah, ini hati-hati sahabat Kordoba, sifat dengan rasa itu beda ya. Sifat dengan rasa. Masya Allah, rasa hitam banget seperti ini. Nah, ini biasanya bikin tensi naik, pegel di area leher, pundak pegel. Nah, ini sahabat Kordoba, bedanya dengan bekam itu apa sih? Kalau bekam itu bukan darah dingin ya. Kalau bekam itu membuang darah panas. Jadi kalau sifat penyakitnya gara-gara darah dingin, mau dibekam beratus sekalipun tidak akan sakit. Tidak akan hilang sakitnya. Tetap sakit. Nah, tapi kalau sifat darah itu panas yang menjadikan pegel di leher dan punggung itu panas, kalau dibekam langsung hilang. Tapi kalau ketika sifatnya dingin darahnya, otomatis ketika dibekam tidak akan hilang. Jadi harus difasdu. Barakallahu fi syafa'illah. Pegal leher gara-gara tensi naik. Ini solusinya. Kordoba Tasikmalaya, Jalan Cikalang Tengah nomor 30, Jawa Barat, Indonesia. Buka dari jam 6 pagi, tutup pendaftaran jam 11 siang. Di atas jam 11 siang tidak ditangani langsung oleh beliau. Untuk penanganan gangguan daripada leher kaku yang menjalar ke lengan, kita support dengan titik yang bagian yang bermasalahnya, seperti ini. Rasanya gimana Pak? Pegel ya? Kayak tusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Ini efek daripada stagnan angin dingin ya. Kadang menjadikan tensi itu naik ketika ketegangan ini sudah sampai kepada saraf yang berhubungan dengan organ yang menaikkan darahnya. Apa tuh? Organ ginjal. Ketika stagnan dingin di sini sudah berbarengan dengan dinginnya organ ginjal, maka tensi naik berbarengan dengan pegal di area sini. Biasanya untuk orang-orang yang tensinya rendah akan jadi naik ketika stagnan dingin masuk ke dalam saraf ginjal, yang dengan ginjal itu menjadi membeku, akhirnya dia menaikkan durasinya, hanya menaikkan tekanan darah. Jadi naik yang biasanya 110 jadi 140 itu udah pusing ke atas, udah kelayang-layang sini. Itu akibat apa? Akibat daripada angin dingin yang masuk ke dalam, biasanya karena sering bergadang. Karena sering bergadang. Ini untuk teman-teman Kordoba yang sering kerja malam, mohon hindari untuk konsumsi kopi berlebih, apalagi kopi pahit. Apalagi kopi pahit berlebih itu menjadikan si ginjal itu menjadi stagnan dingin. Stagnan dingin, akhirnya dia tidak kuat melawan angin dingin. Akhirnya terjadi reaksi ginjal itu menaikkan tekanan ke atas. Nah, itu jadi tensi tinggi. Nah, kenapa nggak boleh kopi yang pahit atau banyak kopi? Satu, karena kopi itu sendiri lagi langsung ke ginjal, karena bersifat mengandung kafein. Dia langsung ke ginjal, di mana ginjal itu yang akan menghasilkan adrenalin. Ketika yang dimasukkan adalah kopi pahit, pahit itu sifatnya dingin, dikonsumsi bagi mereka yang sering aktivitas malam, yang sering kena angin dingin. Nah, dingin plus dingin, otomatis ginjal menjadi kebanyakan sindrom dinginnya. Akhirnya dia beku, dia stagnan, dia bergerak mengenjot tekanan karena ingin panas, agar panas, agar tidak terjadi pembekuan. Tapi yang terjadi adalah tekanan tensi jadi tinggi. Cara pandangannya bagaimana? Bagi mereka yang suka kerja malam atau memang harus kerja malam, karena kewajibannya kerja malam adalah lakukan terapi air hangat untuk membantu ginjal, di mana ginjal tidak menginginkan adanya air dingin, asupan air dingin atau sifat dingin. Kopi walaupun diseduh dengan air panas, tapi kopi pahit itu sifatnya dingin, walaupun dia diseduhnya dengan air panas. Biasakan konsumsi air hangat, baik itu teh maupun air putih. Nah, intinya tidak ada kopi ketika kita ada gangguan seperti ini. Satu, konsumsi air hangat. Dua, banyak-banyaklah berjemur. Banyak-banyaklah berjemur di pagi harinya, yaitu antara jam 10
sampai jam 2, sekuatnya kita sampai terjadi penguapan dari pori-pori kita untuk membuang stagnan dinginnya. Ini langsung keringetan. Ini langsung keringetan nih. Ini disinar. Langsung keringetan. Kalau lagi nanti ke ginjal enteng, jadikan hangat, kemudian stagnasi yang di atas pun akan mengencer. Yang di sini. Nih, itu banyak. Nikmat banget ya. Langsung kayak Gitu, kayak di jarum ini. Ya, sahabat Cordova, dari Cikarang Peras nomor 30 Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, buka jam 6 pagi, tutup jam 11 siang. Di atas 11 siang tidak dinilai bunyi. Barakallahu. Semoga Bapak siapa ini, Pak? Dani ya. Pak Dani dari Wonosari, anggota ini ya. Ya, Polsek di Manumbangan, Pak Karga ya. Iya. Semoga dikasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakitnya. Amin. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Jadi kalau gitu rambut linu gitu ya. Apa dulu di belakang tuh. Sampai menjalar ke sini. Sampai ke sini tuh linu ke sini ya. Tapi ini enggak. Terus ini leher kaku ya. Menjalar ke lengan. Kanan. Ya tadinya lengan ini, sekarang lengan ini. Ini panas ya. Tapi ada. Tapi ini juga apa badan. Semuanya panas ya. Tapi tensi nggak nih? Tensinya Tapi masih tadi pas tuh. Kendawa ke biasa. biasa. Masih ibu itu mah yang pasnya mah cepet nggak dulu nah. Langsung pakai tenaga. Kirimkan yang Pak Enas gitu, testimoni diabetes ke sini. Buka matanya sini. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Bismillah, bismillah, ya rakika min kulli da'in. Allah yasbik, Allah yasbik, Allah yasbik. Ada ayam nggak di sana? Ya, lihat ayam yuk. Berada di senggol sekarang mah ya.
Awalnya mah diginiin aja sakit. Kalau apa nggak sengaja kebentur, Ngilu bisa nih. Ngilu banget. panas. Ini kayak kena ulat yang Kemarin udah saya keluarin kan darahnya. Sekarang saya keluarin lagi. Kalian loh Pak, jangan Udah seminggu 2 minggu. 2 minggu. Sisanya ambil lagi. Oh, Pak Fit. Bekas sakit bisa. Tapi kan jadi nggak? Biar anu itu kan darahan loh Pak, biar enggak. udah ini. Saking ininya, sebenarnya dari waktu dari Jogja kemarin, Dede. enak sebenarnya. Saya kan nyetir lagi di sini. Iya, itu yang dibawa terus maksudnya. Kalau dibawa terus kan jadi terasa terus. Nyetir kan dibawa terus kan. Jadi itu insya Allah udah bagus sebenarnya. Dari yang tuh kan Mending diambil pisan itu. Asik bener. Tak ewangi, tak nyekel. Oh, wah, ini. Enggak wani loh. Ya wis kalau nggak mau wis. Nggak dipaksa. Bismillah. Potong ke sini kan? Iya. Oh, diarahkan ke dianya. Ada makanan-makanan. Mantap, Bung. Oh, mantap, Bung. Tepung dan itu lagi. Pokoknya olahan yang mengandung karbohidrat kalau udah makan nasi no. Coba. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Udah pintar. Coba garuk-garuk kepala. Kemana kepalanya? Nggak sampai. Nggak sampai. Oke. Lagi. Tutup dulu. Oke. Iya, nggak apa-apa. Yang penting mah. Habis ini pakai LED dulu. Baru nyelipin kali jajan ya. Pak Ustadz jajan. Ustadz saja. Nyelipin itu satu, baru yang di kamar itu di UGD perempuan. Nah gitu, lah pulang, dadah, assalamualaikum gitu. Oke. Ya Wilujeng, sehat seterusnya. Amin. Abi jura-jura yang tadi jam 4 yang tadi. Siap. Waduh, nah. Ya sami-sami. Jambal, dorong, satu kali lagi, angkat. Gitu pintar. Gitu. Lah enak aneh ini mah kemarin mah munurnya. Labu mah enak kayak deui. Sepetan tidur teh ieu. Makanya sering kesini jadi banyak jurusnya. Tempelkan, dorong. Oke, naik sekali lagi. Oke. Aduh, ya dia. Gitu. Ayo nih salik yuk. Bangun, Salik. Pak. Kakinya turunkan dulu yang sebelah. Minggirkan dia. Nah, gitu. Oke. Dari bumi yang mana gua dibukakan abu. Oke. Mama bangun tuh. Kakinya naikin gini. Ke perut. Kita naik. Jambal kan? Nah gitu. Naik. Hebat. Naik. 3. Muda 3 aja. Gitu. As. Oke. Sekarang berdiri. Berdiri sendiri, tambah dipegangin. Hebat. Duduk. Duduk dulu, tak? Oh, duduk. Naik. Naik. Gitu. Naik. Oke, berdiri. Oke, bagus tangannya nggak kayak gini. Udah bagus Aku tangannya. ya. Udah mau semua tuh abu mah enggak Oh. kuat. Setelah perubahannya. Jalan mundur, jalan mundur, jalan mundur. Ah, mulai dari Sini lo bisa balai lo. Oke, pintar lah. Terus. di rumahnya ke lu mau deh. Iya. Pak, coba jalan ke depannya gimana? Jalan ke depannya gimana? Apa Kalau ada jalan ke depan tuh.
Pintar tuh, berarti udah dialungkan, bagus. Dialungkan. Tadi kita tengok iya dialungkan dia mah. Ku ibu ya teh. Nya. Pilih kebiasaan Bu. Eta tong dari lutut ke bawah. Dua-duanya. Sebelah. Tapi ke pinggang. Salam. Kemana-mana ya? Ayo japan. Sahabat Kordoba, kita lagi pastu untuk gangguan panas dari lutut ke bawah. Ini ada indikasi gangguan non medis. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena gangguan dari tempat tinggalnya. Juga bukan itu doang, tapi dari unsur turunan juga. Lihat dari mananya, lihat dari warna darahnya betul-betul darah mati. Masih bisa bersirkulasi. Sirkulasi ke arah bawah saja, tidak bisa naik ke atas. Jadi menjadikan gangguannya itu di lutut ke bawah. Nah, ini baru menit pertama. Menit pertama sudah mulai mengendap, cairan kelihatan ke atas. Ya, Sobat Kordoba, ini menit kedua. Menit kedua dari gangguan lutut ke bawah yang rasanya panas, kebas dan lain sebagainya. Ini gangguan ada non medisnya. Kita tahu dari non medisnya dari mana? Satu, ini adalah darah mati. Darah mati masih bersirkulasi, otomatis dia akan menjadi gangguan non medis. Seperti ini, yajrobidam, majrobidam, mengalir di aliran darah, seperti keruh tuh kelihatan. Nah, ini yang jadikan sarang-sarang setan, sarang-sarang bulu-bulu setan. Ini gangguannya waktu itu pernah kesurupan, pernah dibawa sukmanya jauh sampai nggak bisa kenal suaminya. Nggak ingat siapa-siapa. Seminggu. Nah, yang jadi masalahnya apa? Ketika darah ini masih di dalam itu, ketika darah mati itu masih di dalam di pembuluh darah kita, kemudian kita meninggalkan menempatkan darah di dalam terus, sel tidak memakan tapi jadi makanan syaitan. Tuh, seperti air keruh, seperti air cucian tanah. Darahnya seperti cucian tanah, kotor, kecoklat-coklatan, tidak merah, bahkan hitam coklat. Berbeda dengan waktu diambil waktu donor. Donor berbeda ketika darah bersih. Kalau donor darah bersih, ibu semakin donor berarti semakin ketinggalan darah bersih, darah kotornya di dalam. Ya iya kan, harusnya didorong sama darah baru kan, darah baru dibuang, darah baru disodokan ke orang. Bedanya itu sahabat Kordoba, kalau di pastu itu dikeluarkan yang oksigennya tinggi, yang kotornya. Kalau di donor itu yang oksigennya tinggi, kalau yang bersih gitu. Satu lagi dekat. Kita lihat plasma darahnya ya, plasma darah dari darah statis. Gangguan lutut ke bawah, panas, kadang hilang, kadang ada. Kelihatan? Warna coklatnya di atas darah. Ini kalau diendapkan sampai setengah jam, semuanya akan coklat, darahnya hilang. Iya. Nadhib anhu haraha wa bardaha wa sabahallahu nadhib anhu haraha wa bardaha wa sabah fasil ma'ana ma khalaqnakum wa basawa anakum ilaina la turja'un. Penyakit gangguan medis dan non medis karena ada darah kotor. Untuk Ini solusinya. gangguan penyakit apapun, medis maupun non medis, ya intinya kalau darah itu bersih, maka gangguan itu hilang. Biasanya gangguan medis, ya ada kolesterol tinggi, asam urat tinggi, TG tinggi, diabetes tinggi, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan merusak ke organ-organ yang lain.
dari rusaknya organ yang lain itu nanti ada komplikasi dan lain sebagainya. Itu menandakan apa? Darah kita itu darah yang menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kandungan oksidannya tinggi, kandungan oksidan tinggi. Dan juga sama dengan penyakit non medis. Penyakit non medis kata Rasulullah apa sih? Majrul dam, mengalir di aliran darah. Sama, berarti dengan gangguan medis sama dengan gangguan non medis. Jadi intinya apa? Ada di darah. Darah itu bisa menjadikan badan kita sehat ketika oksigen lebih banyak daripada oksidan. Ketika oksigen lebih banyak daripada oksigen, maka jadi penyakit. Salah satu pembuangan yang paling cepat, paling gampang adalah dengan kita mengeluarkan darah itu sendiri. Ada yang dengan bekam, ada yang dengan fasdu. Cuman bedanya adalah ketika darah itu panas menjadi penyakit, berarti harus dikeluarkan dengan bekam. Tapi ketika darah itu dingin menjadikan penyakit, harus dengan fasdu. Ya, tidak boleh dibalik. Kalau darah panas di fasdu, darah dingin di bekam, itu nanti penyakit yang tertinggal. Keluhan akan semakin banyak. Nah, ini kita lihat, apa sih bukti oksidan itu bisa keluar ketika di fasdu? Adalah hitungan menit, ini baru menit ketiga ya. Menit ketiga itu sudah kelihatan warna plasmanya ini. Apa kelihatan? Warna putih yang kayak susu. Ya, warna putih yang kayak susu yang di atas darah itulah oksidan. Walaupun disebut dengan plasma ya. Plasmanya akan lebih cepat terpisah dari molekul darahnya ketika dikeluarkan lewat vena. Beda kalau dikeluarkan lewat arteri ya. Kalau yang di donor darah itu tidak akan langsung berpisah, itu nunggu berjam-jam, setengah jam baru berpisah. Kalau ini hitungan menit langsung berpisah. Ini menandakan darah yang ada dalam tubuh kita adalah darah statis. Darah statis, darah yang kalau ditarik ke jantung tidak akan sampai melewati ginjal karena dia berat. Nyampe naik ke atas, dia susah ditarik lagi, maka dia jatuh lagi ke bawah. Akhirnya mengganggu bagian bawah, areal bawah seperti kaki kebas, kaki sakit, kaki kesimutan, kaki yang lain, bagaimana macam-macam. Dan ini kalau misalnya tetap di dalam, maka akan dominan untuk menjadi sarang daripada buhul-buhul setan. Jadi buhul setan bukan di jarum, bukan di rambut yang dikelihatan sama dukun-dukun itu ya, tapi ada di darah. Karena Rasulullah memberitahukan setan itu ada di aliran darah kita. Darah yang mana? Darah yang oksidannya lebih banyak daripada oksigennya. Nah, kalau orang yang darahnya oksigennya lebih banyak, otomatis susah menjadikan rumah-rumah syaitan di dalam tubuh kita. Barakallahu fi, sahabat Cordova, Rumah Sehat Cordova buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang, ditutup pendaftaran. Di atas jam 11 siang tidak ditangani oleh Bu Imi. Barakallahu fi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deketin lagi. Set, gitu. Makin seperti susu. Benih semakin ini ya. Itu sinusnya itu. Testimoni berat badan naik setelah 1 kali terapi, alhamdulillah. Hari ini kita punya testimoni dari adik kita ini. Siapa namanya, Dek? Alafa. Siapa? Alafa. Alafa itu kemarin berat badannya nggak bisa naik, paling 14 Bu ya. 14. Sekarang sudah berapa? 16. Baru terapi berapa kali? 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu baru sekali, ini terapi kedua, pengecekan kedua. Ternyata sudah naik jadi 16. Biasanya nggak bisa ya. Nah, susah naik sampai 15 juga susah ya. Terus makan jadi doyan ya. Makanannya katanya jadi lebih doyan. Terus dibawa berenang tidak kedinginan kan sekarang ya. Iya, lebih kuat ya. Biasanya kalau kena air dingin langsung menggigil ya. Karena kemarin disuruh sama Abu suruh berenang ya. Kayak sudah bisa berenang? Oh, alhamdulillah. Ini kemarin ada permasalahan di tulang belakangnya. Kita totok, alhamdulillah ada perkembangan. Cuman ini yang masih harus dikurangin adalah asupan gulanya ya. Nggak boleh terlalu banyak ada asupan gula, jadi nanti tidak menghambat. Ini bagus nih yang kemarin, ini ada berapa titik yang menonjol, sekarang tinggal 1 titik lagi. Oh gitu. Iya, yang terlalu parah tinggal 1 titik lagi. Area lambung. Kalau kemarin kan ada 3 kalau nggak salah. 3 atau 4 kemarin. Sekarang tinggal 1 titik lagi sebelah sini. Jadi ini udah ngisi. Sebelah sini udah ngisi. Bagus. Ya sahabat Cordova, untuk gangguan berat badan anak-anak kita agar lebih naik,
adalah usahakan kurangi proteinnya, naikkan seratnya. Hindari asupan gulanya agar nafsu makannya lebih bagus. Kita doakan kakak siapa namanya? Siapa? Alafa, semoga diberikan kesehatan sama Allah. Amin. Sehat yang sempurna. Amin. Sehat walafiat. Amin. Barakallahu fiik. Konsepnya ibu bukan konsepnya Asia pedenya nanti tahu lagi. Kalau gitu ada pengaruh sama imun nggak sih Pak? Ada pengaruh ya sama imunnya. Sampai 5 tahun nggak detok ya BCT ya? Masih ada ya? Herbalnya diminum tapi teh? Diminum. Udah mencet belum? Udah sih katanya. Ya, aman. Oh, ya, Terus ini ya. Berapa hari sekali? Berapa hari sekali? 2 hari sekali. Kalau bedanya terakhir pakai apa? Yang ditetes yang 5 kali itu masih ada. Yang satu ada setengah, yang satu ada Udah berapa kali ya? 3 kilo. 3 kilo. Yang mana yang masih temukan? Lutut pengapur. Kejepit, cara Sama kejepit tinggal sana ya. dari ini dua nama, Mana? tapi ada pang Tidur kan lo ya? Tanda tanda. kali gata oge ada bu, kali gata cilewangi teh, Ayah ngap tuh. sesak Riwayat ya. gula, ayah gula. Terakhir 1 minggu ya buat dia. Iya. Gatal, diabetes, pinggang. Keinget masih keluar nggak bu? Banyak banyak uangnya mas. Iya. Berjemur udah. Udah berjemur belum? Berjemur, suka berjemur tiap Yang hari. sering biasa mau gitu kan? Miring berjemurnya. Belakang. Belakangnya. Tapi tidur gitu kan ya? Duduk. Berarti ini yang Oh, salah. berarti nggak kena ininya. Jadi ibunya tidur miringnya gitu. Bawa bantal, bawa karpet gitu. Ya. Bukan duduk bu. Biasanya Jam berapa? Jam berapa? Kalau posisi mah bagus kan. Itu Udah ideal. di tulang posisi kecil. Tapi bukan penyakit lambung ini bu ya. Ini sarafnya. Sarafnya menghubungkan ke sana pada beku. Iya. Iya. Siap. Nggak ada rasa. Tapi nggak sakit kan enak. Jadi ruwok katanya. lihat bapaknya tadi. Kalau ibu Kendahnya kamukeun ulah kadiekeun gitu Sarbaji. Aya nu hayong redangna gitu. Kamukeun gitu. Jadi masih bogoh kene tuh. Masih bogoh kene. Can hilap itu. pengecekan ini. Tapi responnya udah lebih tinggi, Bu. Oh ini. Iya, waktu itu kan responnya telat ya. Kalau ini udah kenceng. Jadi udah perubahan. Yang dikeluhkan itu ya masih berat. Berat melangkah. Ada yang nginep deh itu, Bu. Matahari itu. Iya. Ke teras Oh, ke terasnya. Gelar ini, tikar. Iya. Tapi yang nggak bisa kesini kan jauh. Alhamdulillah sih, cuman ngamalin berjemur doang pada ada perkembangan.
apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting karbonya jangan dicampur karbo. Iya. Nasi sama kentang tak. Boleh. Nasi sama bala-bala tak. Nasi sama cipek lah. Keluar. Astagfirullahaladzim Rabbal Arsyil Azim yasfik. Allah rib anhu arwaha wa bardah wa sabra. Nyingkah. Keluar dari perut. Keluar dari perut. Ukhruj ya Allah. Nyingkah dari badan ini. Wasibtum anama khalaqnakum. Abasawanakum ilayna la turja'un. Fatallahul malikul haq la ilaha illa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma Allah illa akhar la burhana lahu. Kan masih ini ya. Yang gigit kadit ya saya. Kan dari sini kan langsung iya. hari Seninnya langsung dulu ke dokter. Tadinya Selasanya mau ke sini. Quran ala jabal la ra'aytan khashi'an mutasaddian khasyatuhu. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allakum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati. War-Rahmanur Rahim. War-Rahmanur Rahim. War-Rahmanur Rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Semua yang mereka, semua yang bersemayam yang bukan bagian dari Allah, yang bukan dari manusia ini, bukan ruh Allah ini. Siapa yang akan keluar dari dunia, keluar dari dunia. Siapa yang akan mengkhalaqnakum abasawanakum ilayna la turja'un. Fatallahul malikul haq la ilaha illa hu rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma Allah ila akhar la yad'u lahu bi bainama yasabu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa qur bifir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal arsyil azim yasfik. Asallallahu al-azim Rabbal arsyil azim yasfik. Rabbi innahu la yuflihul kafirun. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Keluar anjen. Tinggalkan badan ini. Keluar. Ukhruj ya Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kallan'ami bal hum adall. Keluar. Istighfar, istighfar. Biar bisa bergerak tuh. Saya kasih makan. Pas saya bilang, itu masih lapar. Macam ada pasien yang sakit, makannya gembul daripada ketawa sih. Aneh gitu. Terus tuh, lagi ngalir tuh. Keluar tuh. Lagi nyari tempat tuh. Tuh, ke perut tuh. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون Ini darah mau ngalir nggak bisa. Darah mau ngalir nggak bisa. Ketahan. Bismillahirrahmanirrahim min kulli da'in. Allahu yasfik. Bismillah.
Buang ke mulut. Pelan-pelan. Alif lam mim. Allah rabbana sidahibal ba'sna syafila syafila syifa kasyifan la yuqdiru sakam Allah latiban hufa huberda solah Allah. Warnanya sih minyak goreng. Soalnya yang sama iya kecil tangan Air semua. Kayaknya. Berdawa sabah. Allah madu anhu harah wa berdawa sabah. Allah. 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 Basah langsung. Allah Akbar. Ya, Bang. Sehat. Tarik dulu, tarik gitu. Harusnya banyak merem dulu Bapak. Saya kenangin terus ini. Tiup ya. Buka. Ada itu, jadi gue jelik tak, gue jelik gitu deh. Gue jelik ada. Dia mana kau sudah kecap atau Ibu dah, boleh deh. Dia pajak cetak. Cetak pajak. Ada pajak kita lihat. Kenapa? Yang bikin Bu. itu tangannya teh kieu wae tah ini teh Bu. Jadi ketiaknya tolong Jadi ketiak nanan, Bu? ke atas gitu. Ini kan tangannya kita terus tuh. Ketiaknya teh gini. No. Desa. Kalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim wa min kulli ainin lamah
أعوذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة بسم الله يرقيك من كل داء الله يسفك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الحي السلام محمد خير من الجبار سبحان الله عما الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون شفاء لا يموت ibu batukin sama batukin sama terus keluarkan lendirnya, kita bisa keluarin lendirnya terus kalau lendir bisa keluar yang lainnya sah. Ayo itu lendir nempel soalnya harus kencang. Ada lendir sedikit harus keluar so keluarin Enggak ada gimana. nempel di dada bu. Kalau lah gitu nggak apa-apa. Sendawa nggak apa-apa lah. Sendawa nggak apa-apa. Ya angin itu. Terus, baris. Innalladzina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida. Innalladzina kafaru wa dhalu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la yahdihim tariqan illa tariqa jahannam khalidina fiha abada kana dzalika 'ala Allahi yasir. Ada kok ini nyetrum. No. Kedip. Buka yang lebar. Allah, aduh ya Allah. Berarti wayah namanya dengan nama. Kasih syarat lo nggak? Syarat. Syaratnya nggak boleh tidur malam kelewat jam 9 malam. Ayo, bisa? Ayo. Ya, tidak boleh kelewat jam 9 malam kalau tidur malam ya. Jadi sebelum jam 9 udah tidur. Oke? Nanti cepat sembuh insya Allah. Totosnya 5 hari atau seminggu sekali. Oke, besin. Nggak pusing? Bekasnya nggak sakit? Tiup. Nah, kalau pas tiup pipi ini pegang. Nah, tekan tiup. Nah, terus itu tiup. Tiup. Oke, relax lagi. Dada bawah hitam, dada atas merah. Nah, kalau sekarang udah merah banget.
Fasdu beda dengan bekam. Sahabat Qadrofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan adalah milik Allah, kesehatan milik Allah, dijaga oleh kita. Jadi pemberian dari Allah dijaga oleh kita. Salah satu jalan untuk mencapai kesehatan dan kesembuhan adalah dengan cara metode membuang oksidan dari dalam tubuh. Ketika oksidan menumpuk dalam tubuh, maka badan kita sakit. Tapi ketika oksidan dalam tubuh seimbang, maka badan kita sehat. Salah satu jalan untuk membuang oksidan dalam tubuh adalah dengan cara kita fasdu. Fasdu adalah membuang darah lewat vena. Beda dengan bekam. Bekam itu membuang darah lewat perifer, kapiler. Ketika kita membuang fasdu itu menggunakan pembuluh vena. Jadi beda antara bekam dengan fasdu. Dan hari ini kita sedang fasdu, warna plasmanya, ini cairannya keruh kekuning-kuningan. Nah, ini tidak bisa dikeluarkan dengan metode bekam. Ya, tidak bisa dikeluarkan oleh metode bekam. Karena yang dikeluarkan metode bekam adalah darah yang menguap ke permukaan. Sedangkan darah yang tertanam di dalam itu hanya bisa dikeluarkan dengan fasdu. Baik bekam maupun fasdu, dua-duanya membuang oksidan dalam tubuh. Cuman oksidan ada dua, ada yang bersifat dingin yang sehingga dia itu hanya mengendap di bawah dari pembuluh, sedangkan bekam dia oksidan yang menetap di permukaan tubuh. Jadi ketika mengendap di dalam tubuh, di dalam pembuluh tubuh, di dalam pembuluh darah, otomatis yang dikeluarkan harus dengan fasdu. Jadi kita lihat ya, kita lihat ke bawah, ada mas ini. Ini plasma. Plasma ini yang di dalam darah, ketika darah dikeluarkan maka plasma akan naik ke atas, menandakan darah itu adalah darah statis, darah yang tidak bisa mengalir, darah yang tidak bisa diekskresi oleh ginjal, darah yang kalau dimasuk ke ginjal akan menjadikan penyakit di ginjal sendiri, akan memberatkan kerja si ginjal itu sendiri. Nah ini kita keluarkan dengan vena, tujuannya untuk mengeluarkan oksidan ini. Ya, beda kalau kita keluarkan lewat arteri ya. Lewat arteri yang dikeluarkan plasmanya tidak akan langsung memisah. Ini menit ketiga. Menit ketiga ketika kita melakukan fasdu, plasma langsung berpisah dari darahnya. Ini menandakan darah sudah statis. Tidak bisa digunakan di dalam tubuh, tidak bisa diekskresikan oleh ginjal, tidak bisa masuk ke jantung. Kalau masuk ke jantung, jadi pembengkakan jantung. Kalau masuk ke ginjal, ini jadi infeksi ginjal. Jadi harus dibuang. Pembuangannya adalah paling cepat menggunakan fasdu. Nah, kalau menggunakan keringat sebenarnya bagus, bisa dikeringatkan, tapi kadang capek kalau menggunakan keringat. Kita buang dengan fasdu untuk membuang oksidan berlebihnya. Ini dari gangguan asam urat, gangguan apalagi ini kebas di kaki, sakit di kaki, kita keluarkan dengan fasdu. Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Uus dari mana? Dari Hajat Mustafa. Hajat Mustafa, masih Tasikmalaya ya? Iya, masih Tasikmalaya Jawa Barat. Semoga Pak Us dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakitnya. Amin. Syafaqallah. Ya, selagi sini. Warna kuningnya agak lama ini. Terakhir cek tensi berapa? Kejadian 150, kalau udah pas dokter mah udah 50, saya kalau kejadian 170 gitu lah. Ini betul kan ya? Ngobatinya dari sana. Aku Pepaya tiap hari. Keringat bisa keluar ya? Tiap hari bisa keluar. Banyak tuh. Nanti modal beli baju sauna atau mantel hujan yang berupa baju itu, berjemur jam 10. Berjemurnya jangan duduk, tidur kan. Tidur kayak gini boleh, miring boleh. Nyamannya di mana? Posisi tidur di bawah matahari. Di bawah matahari jam 10-an.
jam 10 jam 11 waktunya mah jam 10 sampai jam 2. Nah, tapi jangan lama-lama nggak kuat gitu. Iya, saya biasa kalau udah sebentar itu sampai semua Pasti itu jadi sekuatnya dulu. Kalau jam 10 sampai jam 2 kering. Sekuatnya dulu. Nanti kalau udah panas setelah banget masuk dulu ke rumah. Nah, udah enak kan nih, udah minum air hangat kan, udah enak kan, keluar lagi sebentar terus ulangi terus sekuatnya jangan dipaksa dulu kalau pertama-tama. Kalau udah pintar mau terusin terus, nanti akan detok dulu keringat. Kalau sudah detok keringat bagus bisa tiap sampai keluar sampai keluar yang gede-gede itu, baru feses mulai keluar. Kan tiap pagi keluar. Kalau udah tiap pagi keluar otomatis puasa yang udah bertahun-tahun itu keluar semua ya. Nah, baru sih itu kan darah baru keluar. Tiap hari darah baru yang keluar bawa oksigen sembuh kan? Oksigen yang sembuh. Iya kan? Terapi kan bantu lancarin oksigen. Iya kan? Tapi kalau ininya masih penuh gimana? Kelamaan gitu, buangnya kelamaan. Nah, makanya bantu yang pertama itu keluarkan keringatnya. Caranya gimana? Jemurkan biar keluar banyak keringat. Gimana? Pakai baju saus gitu. Jas hujan yang Iya, jas hujan yang kebuka mukanya. jas hujannya kayak baju itu yang dipakai gitu, dingin es apalagi nggak boleh. Air dingin biasa juga nggak boleh, Bu. Hobinya. Ya gimana mau sampai? Nih, ibu teh pertama ginjal, ibu teh udah lemah. Kamu lihatnya dari mana sih? dari lidah ya. Iya, dari kelopak mata kelihatan. Itu kurang anget ginjalnya. Jadi harus selalu minum ya, air kalau ibu minumnya air dingin, ginjal itu berat banget kerjanya. Harus ngangatin dulu baru diserap sama ginjal. Tapi kalau ibu minumnya air hangat, mau air putih mau air teh, yang penting tidak pakai gula, Iya. yang penting tidak ada manis. Iya. Nah, si ginjal itu langsung kerja, tarik gitu, masuk ke limpa. Oke, bisa. Nah, perjanjian tidak boleh kena air dingin. Kedua, terapi mandirinya berjemur dulu. Nah, ya, oke. Nanti saya buka serap sarafnya. Kalau tidur jam berapa Pak biasanya, Pak? Kalau Tensi berapa tensi? tensi waktu itu 200, waktu sekarang rata-rata 125, 130. Ya kita sering dites ada alat itu. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang kompet, Sampai lemah, lemas. Nggak ada, sampai kaki nggak ada. Kalau asam urat, betul? rasa murid kalau habis kecapean ini sering sakit, cuma ini udah sebulan setiap hari sakit. Ini Pak bisa lagi diamanahin itu buat ke provinsi. Saya terus sama saya pribadi khawatir karena udah sempat stroke, pagi siang sore malam nggak ingat waktu, terus keliling Kuningan, Ciamis, Banjar, Boleh lah keliling kemana-mana. tapi dia nyupir Lihat dia jam 9 tidur. aja gitu ya, jam 9 tidur ya. Apa sibuk apapun, kayak kurang sibuk pun, tapi jam 9 tidur. Nah, nanti kalau ada kerjaan jam 3, jam 1, jam 2 baru bangun. Asal jam 9 tidur. Ngisi pengawasan, ngisi maulid itu lagi jam, kalau di apa suka malam itu loh, Pasti kegiatan jam malam 10 kalau Asian. ya Allah. Iya, nih sekarang mau nyampe. Tapi enggak total ini, Bu, enggak total. Bakal berhenti. Kandungan oksidannya tinggi. Kalau orang yang darahnya bersih, ini ditunggu sampai setengah jam baru kayak gini. Kalau ini kan beberapa menit. 5 menit kan? 5 menit udah gini. Ya, bismillahirrahmanirrahim, sahabat Cordova yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu medis tidak ada disebut dengan darah kotor. Adanya darah statis. Nah, ini kita melihat darah statis seperti ini nih. Darah statis yang paling statis, maksudnya dalam arti darah yang betul-betul tidak bisa naik ke atas ketika ditarik oleh jantung.
Harusnya darah itu setiap detiknya ditarik oleh jantung untuk dimasukkan ke organ ginjal untuk diperbaharui. Nah, seperti ini. Untuk dicuci oleh ginjal. Tapi kalau darah udah seperti ini, dia tidak akan naik lagi ke atas. Kalau naik ke atas, dipaksa naik ke atas, bikin bengkak jantung, infeksi ginjal. Ini namanya bukan darah kotor ya. Ini disebut darah statis kalau secara medisnya. Kalau kita sebagai orang awam ya bilangnya darah kotor. Darah yang mengandung racun. Atau secara holistiknya darah yang mengandung oksidan tinggi. Ini bisa dikeluarkan hanya dengan satu metode, yaitu metode FASDU. Kalau dengan metode arteri atau metode donor darah, itu tidak akan secepat ini. Karena yang keluar adalah oksigen tinggi. Nah, kalau ini oksidan tinggi. Jadi beda kalau dikeluarkan lewat vena, beda dengan dikeluarkan lewat arteri. Kalau arteri itu darah untuk orang lain, bisa dipakai untuk orang lain. Tapi kalau dengan vena, dia harus dibuang, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kenapa langsung seperti ini? Ini baru menit keempat ya, menuju menit kelima, darah sudah mengendap dan plasma naik ke atas. Plasmanya warnanya seperti ini. Kadang macam-macam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, ini termasuk kuning kecoklat-coklatan. Nah, ini menandakan betul-betul darahnya sudah statis. Ini gangguan dari saraf fasibat ya? Ketepokan ya? Ketepokan, sering nyeri, ini saking nyeri apa? Ini bujur, nyeri pinggang. Nah, ini ketika kita keluarkan darahnya sudah statis ya. Jadi terus hanya mengendap di sini, artinya sakit. Sakitnya gimana? Karena darah bersih mau masuk tapi tidak ada jalan, sehingga nut seperti itu terus. Ini dengan ibu siapa? Ibu Tini dari Karangnunggal. Karangnunggal itu masih Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Tasik Selatan. Kita doakan semoga diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Syafa'allah. Satu lagi ke sini. Lihat bagian kuning-kuningnya. Iya. Syafa'allah. Amin. Panas ya. Darah oksidan dari pasien syaraf dijepit darahnya warnanya coklat. Dalam ilmu medis tidak ada disebut dengan darah kotor. Adanya darah statis. Nah, ini kita melihat darah statis seperti ini nih. Darah statis yang paling statis, maksudnya dalam arti darah yang betul-betul tidak bisa naik ke atas ketika ditarik oleh jantung. Harusnya darah itu setiap detiknya ditarik oleh jantung untuk dimasukkan ke organ ginjal untuk diperbaharui. Nah, seperti ini. Untuk dicuci oleh ginjal. Tapi kalau darah udah seperti ini, dia tidak akan naik lagi ke atas. Kalau naik ke atas, dipaksa naik ke atas, bikin bengkak jantung, infeksi ginjal. Ini namanya bukan darah kotor ya. Ini disebut darah statis kalau secara medisnya. Kalau kita sebagai orang awam ya bilangnya darah kotor. Darah yang mengandung racun.
atau secara holistiknya darah yang mengandung oksidan tinggi. Ini bisa dikeluarkan hanya dengan satu metode, yaitu metode FASDU. Kalau dengan metode arteri atau metode donor darah itu tidak akan secepat ini, karena yang keluar adalah oksigen tinggi. Nah, kalau ini oksidan tinggi, jadi beda kalau dikeluarkan lewat vena, beda dengan dikeluarkan lewat arteri. Kalau arteri itu darah untuk orang lain bisa dipakai untuk orang lain, tapi kalau dengan vena dia harus dibuang, tidak bisa dipakai oleh orang lain. Kenapa langsung seperti ini? Ini baru menit keempat ya, menuju menit kelima, darah sudah mengendap dan plasma naik ke atas, plasmanya warnanya seperti ini. Kadang macam-macam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau. Nah, ini termasuk kuning kecoklat-coklatan. Nah, ini menandakan betul-betul darahnya sudah statis. Ini gangguan dari saraf fasibat ya? Ketepokan ya? Ketepokan, sering nyeri, ini saking nyeri apa? Ini bujur, nyeri pinggang. Nah, ini ketika kita keluarkan darahnya sudah statis ya. Jadi terus hanya mengendap di sini, artinya sakit. Sakitnya gimana? Karena darah bersih mau masuk tapi tidak ada jalan, sehingga nut seperti itu terus. Ini dengan ibu siapa? Ibu Tini dari Karangnunggal. Karangnunggal itu masih Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Tasik Selatan. Kita doakan semoga diberi kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Syafa'allah. Satu lagi guys nih. Lihat bagian kuning-kuningnya. Iya. Syafa'allah. Amin. Oke, baru kali gitu. Ini lebih tinggi dari badan. Per 3 jam sekali lakukan 20 menit. Kalau dibawa terus, nanti kalau tarik-tarik mau. Nanti banyak udah lama gitu. Ya, ini per 3 jam sekali naikin 20 menit. Nah, TVR tuh udah pakai katanya. Daripada di rumah ada yang nyenar. Mama di bumi nanti tante itu. Dan dia digedar. Para berjemur ya. Aja harus ya. Kita dulu apa? Neng di rumah bikin treatment kayak gini, kalau di luar rumah. Jadi kalau pas sudah jam 10 sih ibu teh berjemur. Berjemur di Risban gitu. Upami bade natapan diri ya kan kegiat. Nakieu we natapan teh. Mengejar gitu ya. Di sini.